Oke, oke deh, stop, stop. Selamat sore. Selamat sore, Bapak. Oke, mohon maaf. Tak kirain setengah empat. Udah dari tadi ya? Enggak ya, baru ya. Barusan Pak. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan review. Ini kan jiwa ketiga ya. Ini hari ke angkatan 55 ini ya. Ya Pak. Angkatan 55. Oke, hari ke-12. Betul. Oh, tanggal yang keempat ya. Oh, ini coaching pembelajaran agenda 1, 2, 3. Ya, ini hari ini kita cukup nanti review sebentar saja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting ke depan setelah ini nanti panjenengan semua bisa melanjutkan kerja-kerja yang sudah diberikan tugas. Yaitu karena akan dihitung mulai hari ini, hari ke-13, itu sampai sudah memulai bimbingan ya. Coaching coaching dimulai hari ini hari 12 nanti sampai sudah eh, agenda 3 kalau salah, yaitu kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart SN dan manajemen ASN. Kemudian nanti besok berarti ketemu sama lagi saya lagi ya, evaluasi apa namanya, sebelum evaluasi berarti ya ada pembimbingan tentang aktualisasi. Ya, hari ini singkat saja saya akan share untuk pemantapan materi agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Karena ini sifatnya review, ya mungkin eh, sama apa yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya. Tapi ini hanya sebatas apa ya, menguatkan saja lah, menguatkan saja. Tapi nanti kita akan lihat hasil kerja panjenengan. Jadi tidak hanya apa namanya, kita review, tapi paling eh, kita bisa menampilkan isu-isu sekilas kalau memungkinkan nanti. Kalau tidak ya cukup ini aja, cukup nanti review saja. Baik, saya akan share. Ya, oke. Ini belum kemarin review belum ya? Ini kan baru pertemuan ketiga kalau nggak salah ini. Berapa ini? Belum Pak. Belum, ketiga ini ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, di materi ini hanya sebatas mereview dan penguatan berkaitan dengan agenda 1, 2, dan 3. Jadi intinya di materi ini panjenengan nanti akan apa ya? Saya akan menyampaikan bahwa eh, materi yang di agenda 1, agenda 2, di agenda 3 itu saling berhubungan, ya, berhubungan, tidak berdiri sendiri-sendiri. Kemarin sudah saya sampaikan. Tapi nanti kalau misalnya sampean ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, langsung nggak masalah, langsung saja karena ini sifatnya hanya menguatkan saja. Jadi dari ketua ke pertanyaan-pertanyaan panjenengan, ada masalah-masalah apa di panjenengan, nanti akan lebih kita sampaikan di sini. Ya. Karena ini materi cukup, kalau saya mengatakan bukan materi lah, hanya mau mengatakan saja. Jadi kembali lagi di agenda 1, 2, 3 ini membekali panjenengan semua di dalam rangka mempersiapkan diri untuk benar-benar menjadi ASN, menjadi aparatur sipil negara. Jadi sudah, harapannya sudah tidak ada C lagi. Nah, ini sebelum kita melangkah ke sana, maka nilai-nilai wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, kemudian bagaimana kita menganalisis isu, kemudian bagaimana kita mengimplementasikan
apa namanya kesiapsiagaan bela negara, kemudian bagaimana kita mewujudkan smart ASN, manajemen ASN, ini ya perlu diberikan di awal ini. Makanya perlu kesiapan diri panjenengan semua untuk menghadapi apa namanya proses yang harus dilakukan ini. Tapi proses ini jangan dianggap sebagai beban, tapi harus dianggap sebagai ya proses yang memang harus dilalui. Ya, ini. Nah, amalannya apa? Bahwa yang pertama di agenda satu ini materinya itu diberikan secara eh, terintegrasi, secara berkaitan, tidak berdiri sendiri dari materi bela negara, dari materi analisis isu, dari materi kesiapsiagaan, wawasan kebangsaan itu diberikan secara bersama. Hanya dari awal sudah saya sampaikan, kalau sampean tidak mempelajari sendiri dari modul-modul itu, ya sampean tidak akan terlalu banyak yang sampean dapat dari WI-WI yang ada. Karena di WI ini hanya sebatas apa yang memberikan stimulus, nanti panjenengan sendiri yang akan melanjutkan. Ini baik di agenda 2 kayak gitu juga. Di agenda satu ini sebagai landasan untuk melangkah di agenda 2. Agenda 2 sebetulnya sebagai yang akan dilanjutkan nanti di agenda 3. Jadi agenda 1, 2, 3 itu selalu berkaitan. Hanya setelah panjenengan kemarin melaksanakan tugas untuk menganalisis isu, itu nanti akan disambungkan dengan nilai-nilai dasar ASN-nya di dalam kegiatan-kegiatan apa kreatif yang panjenengan usulkan atau gagasan-gagasan kegiatan itu harus memunculkan nilai-nilai eh, dasar dari ASN itu, baik dari akuntabilitasnya, bagaimana kita melakukan kolaborasi, bagaimana kita melakukan apa namanya kejujuran, bagaimana kita eh, apa namanya tanggung jawab dan lain-lainnya. Ini harus dikaitkan. Ya, itu bukti bahwa agenda 1, 2, 3 itu tidak berdiri sendiri. Dan di agenda tiganya nanti sampai akan banyak tadi kemarin sudah mungkin ya memperdalam tentang bagaimana kita meningkatkan kompetensi diri kita, bagaimana kita memanage diri kita supaya kita dapat mengadaptasi, apa namanya, menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Karena lingkungan yang nanti panjenengan akan tempati itu berbeda dengan lingkungan-lingkungan yang waktu ini dulu-dulu kan ada di sana. Apakah itu di sekolahan, atau di perusahaan, atau di akan berbeda. Dan di sini itu lebih ke apa namanya struktural, ya. Struktural. Jadi ada komando dari atas harus siap. Jadi sistem itulah yang harus kita kita apa namanya kita ikuti. Kemudian indikatornya kemarin sudah mungkin ya lebih kita akan lebih memperjelas pada isu kontemporernya. Nah, isu-isu kemarin yang sudah sampean munculkan sudah panjenengan apa namanya buat sampean coba untuk mengangkat isu ini harus diteruskan. Tapi sebelum diteruskan, itu perlu dikomunikasikan dengan mentor. Supaya apa? Supaya nanti ketika sampean itu melaksanakan seminar, melaksanakan ujian, mentor ini benar-benar mendukung dengan semua. Makanya jangan sampai mentor itu tidak tahu isu yang sampean angkat. Ini penting. Ya, apapun harus dikomunikasikan. Karena mentor lah yang nanti akan memberi dukungan. Apakah itu dukungan finansial atau dukungan izin atau dukungan apa? Kalau finansial mungkin tidak lah. Karena kita mencoba eh, melakukan atau mengangkat isu-isu yang mungkin tidak tidak begitu banyak berkaitan dengan finansial ya. Tapi lebih ke bagaimana kreativitas kita di dalam mempersiapkan, menciptakan media-media itu. Ini ya. Kemudian di sistem modul
SPBN, sikap perilaku bela negara, itu ada 3 modul. Ya, ini saya yakin sudah dibaca semua. Jadi modul 1 itu ada wawasan kebangsaan, ada nilai bela negara, ada sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia, Sankri. Di modul 2 itu ada apa namanya teknik analisis isu, ada perubahan instra, ada isu-isu strategis yang berkaitan dengan ada hambatan yang berkaitan dengan ancaman, yang berkaitan dengan tantangan yang ada di lingkungan kita. Ya, ini perlu kita pahami karena di sekitar kita itu tidak mesti semua mendukung kita. Bahkan mungkin keberadaan kita, nah, kedatangan panjenengan, kedatangan sampean di lingkungan panjenengan itu bisa-bisa juga menjadi ancaman bagi teman panjenengan. Bisa saja, bisa juga menjadi gangguan. Maka bagaimana kita nanti membawa diri kita supaya bisa beradaptasi dengan lingkungan. Artinya keberadaan kita, kedatangan kita itu tidak mengganggu eh, komoditas yang sudah ada, tidak mengganggu ketenangan yang sudah ada. Harapannya kayak gitu. Ya. Jadi kita harus juga paham bahwa hambatan, gangguan, tantangan eh, dan apa namanya ancaman yang ada di sekitar kita, kalau kita tidak spek, kita tidak paham, itu akan membahayakan diri kita. Makanya perlu, ini tujuan utamanya adalah mengasah sensitivitas kita. Ini penting sekali. Kemudian di modul agenda 2 juga sama, tidak ada bedanya. Bahwa agenda 2 materinya juga diberikan secara terintegrasi. Apakah itu nilai akuntabilitas, apakah nilai anti korupsi, atau apakah nilai loyalitas, banyak sekali nilai-nilai yang memang harus diterapkan di dalam kehidupan kita, terutama di dunia kerja kita. Karena lingkungan kerja sampean nanti itu menuntut itu. Bagaimana loyal sampean terhadap pimpinan, bagaimana tanggung jawab sampean terhadap tugas yang sudah diberikan. Nah, ini semua itu dipelajari di agenda 2. Di agenda 2. Nah, agenda 2 ini apa namanya sifat-sifat nilai-nilai dasar ASN itu nanti akan diterapkan muncul dalam kegiatan di agenda 1. Ya di kayak gimana? Di di kegiatan apa namanya gagasan ide-ide kreatif. Berarti gagasan ide kreatif yang sampean eh, munculkan atau sampean tawarkan itu kegiatannya itu harus mengandung nilai-nilai itu. Misalnya kolaborasi, ketika sampean melakukan aktualisasi di lapangan, itu menuntut panjenengan semua untuk bisa kolaborasi dengan yang lain, kerjasama dengan orang, minta tolong dengan orang lain. Ini penting supaya apa? Terjalin hubungan yang harmonis. Tanggung jawabnya bagaimana? Loyalnya bagaimana? Apa tidak? Walaupun kalau dikatakan loyal itu berkaitan dengan atasan kita, dengan atasan kita, itu tidak bisa kalau loyal itu dikatakan kaitkan dengan eh, apa namanya rekan-rekan, tidak. Ya, loyal itu lebih ke atasan. Kalau kan kegiatan itu tidak mengandung nilai loyal, ya nggak usah dimasukkan. Kan? Yang dimasukkan nilai-nilai itu yang memang ada di dalam kegiatan itu. Ya, ini hanya sama bahwa ini diberikan juga secara terintegrasi. Dan nilai-nilainya apa? Di sini ada akuntabilitas, ada apa namanya nasionalisme, ada apa etika publik. Nah, penting ini di etika publik. Kalau yang apa namanya nasionalisme dan nilai akuntabilitas ini ya memang dalam diri kita harus muncul, harus ada sifat jujur, dapat dipercaya, jaga keseimbangan, transparan itu penting, integritas,
tanggung jawab, adil, semua nilai-nilai ini memang harus ada dalam diri kita. Ya, harus ada apapun caranya. Supaya apa? Kita itu dipercaya. Oh, harga kita itu ada di sini, ada di nilai-nilai ini. Ketika sampean sudah tidak dipercaya, sampean ngomong apa saja deh, orang tidak akan percaya. Sampean sudah biasa berbohong, ngomong bener itu loh, nggak akan dipercaya orang. Tapi sampean biasa bener, biasa tidak berbohong, biasa jujur, ngomong bohong itu orang tidak percaya kalau sampean berbohong. Maka nilai-nilai itu perlu kita tanamkan dan kita implementasikan dan kita internalisasikan dalam diri kita. Jadi dimasukkan dalam jiwa kita, kemudian kita laksanakan di dunia nyata kita. Nilai-nilai baik nilai akuntabilitas atau nilai nasionalisme, terutama nasionalisme, karena sampean saat ini menjadi PNS nanti setelah mengikuti ujian laporan aktualisasi itu kan tinggal nunggu apa namanya SK turun, SK yang mencabut C, jadi SK PNS itu nanti ada TMT-nya. Nah, nasionalisme ini akan apa namanya include dalam diri panjenengan sebagai ASN. Karena apa? Seorang ASN ini harus menunjukkan sifat-sifat ini karena secara logika sampean sing bayar itu negara, walaupun negara itu uangnya dari rakyat juga. Hmm. Makanya nilai-nilai nasionalisme yang ada di dalam Pancasila ini perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena nilai religius ketuhanan. Ya, usahakan kita apapun agamanya, ya melaksanakan tugas agama. Tidak hanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kalau memang itu memeluk agama itu, ya monggo, laksanakan ketuhanan itu. Maka ketika itu dilaksanakan dengan baik, ya tidak akan ada yang namanya gesekan-gesekan. Nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan sosial, ini semua minimal kita mencoba. Karena sampai saat ini kan baru mau terjun langsung di masyarakat. Jadi tarbiyah sampean yang S1, yang tarbiyah S2 itu belum ada apa namanya, belum seimbang dengan pelajaran yang saat ini kita terima, yang saat ini kita lakukan. Karena apa? Sampean sudah mau mencoba tarbiyah yang asli, yaitu pendidikan yang asli itu ya di masyarakat ya di dunia kerja kita, yang notabene kita selalu bersinggungan dengan orang lain. Kalau di sekolah kan hanya itu saja. Masyarakat tidak. Ini. Kemudian selain itu, jadi sampean juga berfungsi sebagai ini. Ada 3 fungsi sampean sebagai seorang ASN itu, sebagai pelaksana kebijakan publik. Jadi pemerintah itu tidak akan melaksanakan kebijakannya langsung. Nah, siapa pelaksananya? Ya sampean atau kita sebagai ASN ini. Makanya tidak etis kalau seorang PNS itu tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Jangan sampai, jangan sampai apapun yang terjadi kebijakan pemerintah itu harus kita laksanakan. Karena kita sebagai pelaksana kebijakan. Oh, ini. Nah, seandainya sampean semua berseberangan dengan kebijakan pemerintah, itu sampean sudah hilang dari nilai ini tadi. Kurang integritas. Ya, ngomongnya A tapi pelakuannya B. Kurang dapat dipercaya. Ya, tidak ada tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap apa? Ya, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap pimpinan, tanggung jawab terhadap pemerintah. Ini kebijakan penting. Sekarang kan banyak fenomena yang terjadi bahwa banyak PNS-PNS yang seolah-olah tidak sejalan dengan pemerintah. Kalau tidak sejalan dengan pemerintah ya lebih baik keluar. Enak kan? Kalau keluar kan merdeka, bebas. Bebas. Tapi selama kita ada di dalam pemerintahan, ya ojo bertentangan dengan pemerintah. Walaupun
hati ini benar-benar wah kira matok ini cocok ini. Ya paling tidak sampai berdoa semoga dihindarkan dari pelaksana kebijakan itu. Kalau memang itu benar-benar apa namanya bermasalah. Tapi saya yakin ya kebijakan-kebijakan pemerintah yang mau diterapkan itu pasti sudah melalui kajian. Nah, itulah yang harus sampean lakukan. Yang kedua, bahwa sampean itu menjadi perekat pemersatu bangsa. Jadi ono PNS ojo jangan malah menjadi provokator. Jangan. Justru kalau bisa kita itu menjadi apa namanya penengah dari konflik. Jangan justru malah mengipas-ngipasi masalah. Masalah yang seharusnya tidak besar tapi karena dikipas-kipas jadi besar. Dan kemudian yang terakhir adalah pelayan publik. Ya, jangan bangga menjadi PNS karena derajat PNS itu pelayan. Oh, itu ya diutangi sih toh. Bayaran dulu dong kerja, makanya kerjanya doleti-doleti. Nah, harapan ini kenapa materi-materi ini diberikan di awal supaya sampai punya landasan, ya, tidak melakukan hal-hal yang memang tidak baik, yang mungkin sebagian orang mengatakan biasa, tapi kita harus punya, apalagi kita ada di eh, instansi Kementerian Agama. Orang memandang kita itu orang yang agamis, tapi walaupun kenyataannya orang-orangnya tidak agamis ya kita tidak tahu ya. Tapi minimal kita sebagai orang baru ya harus menjunjung itu. Jadi idealisme itu harus ada dalam diri kita sebagai orang yang baru mau masuk. Jadi pelayan publik. Ya siapa kalau kita pelayan? Pelayannya siapa? Ya masyarakat. Maka sampean kalau nanti memberikan pelayan kepada masyarakat, yo jangan membeda-bedakan. Semua apa namanya? Semua dilayani dengan baik. Tidak pilih-pilih, oh kayak Islam, oh kayak Kristen, oh kayak Hindu, kayak Buddha. Enggak. Oh kayak kaya, oh kayak miskin, dibedakan. Enggak. Ya tugas kita secara profesional memberikan pelayanan yang baik. Ya tentunya sesuai dengan kemampuan dan tupoksi tanggung jawab. Jangan melampaui dari tugas fungsi kita. Ini di fungsi ASN itu ada tiga, pelaksana kebijakan, perekat persatuan, dan pelayan publik. Nah, nilainya apa? Sama, misalnya percaya kepada Tuhan, kekeluargaan, gotong royong, musyawarah, memberikan pertolongan, persamaan derajat hak, bebas berkorban, rasa cinta tanah air, tidak mengasah kehendak, adil. Nah, itu adalah nilai-nilai nasionalisme. Masih banyak sebetulnya nilai-nilai nasionalisme. Pada dasarnya apa yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama dan norma masyarakat, itulah masuk nilai-nilai yang baik yang harus kita jalankan. Kemudian etika publik ini lebih ke etika. Ya, jadi kalau sudah bilang etika itu memang berat ya, berat. Karena Nabi Nabi Muhammad saja itu kan diutus ke dunia itu ya salah satunya untuk menyempurnakan budi pekerti. Nah, kita sebagai pelayan yang melayani semua elemen masyarakat, ya paling tidak harus tahu bagaimana etika-etika melayani itu. Bagaimana etika berbicara, bagaimana etika berpakaian, bagaimana etika berperilaku. Ini harus dipahami supaya apa? Tidak terkesan bahwa kita itu orang dengar, bahwa kita itu orang yang tidak berpendidikan. Kita sudah dipandang sebagai orang yang berpendidikan, yang beradab. Maka etika-etika itu harus kita terapkan di dalam dunia lingkungan kita masing-masing. Ya tentunya secara profesional, tidak asal. Dan nilainya apa? Anak adil. Adil itu ya fi maudhi'ihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Memberikan sesuatu sesuai porsinya.
melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas pos. Jadi tidak yang mengajar itu tidak sama rasa sama rata tidak, tapi sesuai dengan keperuntukannya. Kalau sampean misalnya yang sudah menikah punya anak dua, yang satu sudah besar, yang satu masih kecil, misalnya memberikan satu anak sekolah, yang kecil kan juga nggak akan sama dengan yang besar nggak akan sama dengan yang kecil. Karena apa? Dilihat dari kebutuhan. Kalau sampean punya adik, makanya paling hanya satu mangkok kecil. Nah, kamu makanya satu piring besar. Itu adil atau tidak? Ya adil. Si yang namanya adil itu tidak mesti sama rasa sama. Bagaimana apa namanya kebutuhan. Kemudian jujur, tulus, terbuka. Keterbukaan penting supaya apa? Tidak ada dusta di antara kita. Manajemen keterbukaan itu sangat diperlukan. Ya memang kita tidak boleh membuka semuanya. Kalau yang sekiranya itu bisa menyebabkan masalah, bisa menimbulkan konflik, ya itu jangan dibuka. Cukuplah untuk kita sendiri. Nah, jadi ojo malah corone wong Jawa ngewer-ngewer masalah dini. Ono sekolah ono masalah ini malah diewer-ewer omong ke sana, omong ke sini, omong ke sini. Itu sama saja menyebarkan apa namanya aib kita sendiri. Kemudian sopan santun, ya sopan monggolah. Bagaimana kita membahas sopan? Ya, kalau berbicara, berpakaian, berperilaku dengan orang yang sama, dengan orang yang setingkat, dengan orang yang lebih tua, dengan anak yang lebih muda, itu ada sopan santunnya. Bagaimana ngomongnya, bersikap hormat juga, bertanggung jawab. Inilah etika-etika yang perlu kita miliki. Dan itu harus diinternalisasikan dalam diri kita. Tidak hanya sebatas di adil, adil, tidak. Jujur, jujur. Tapi perlu diimplementasikan dalam dunianya. Dan perlu diinternalisasikan, dimasukkan dalam jiwa kita. Supaya apa? Kita tidak terombang-ambing di lingkungan kerja kita. Kita punya patokan. Melakoni itu punya patokan. Ya. Kemudian komitmen mutu. Ya, bagaimana kita menjaga mutu ini ada kaitannya dengan agenda 3. Yaitu karena apa? Ya, berkaitan mutu itu ada hubungannya dengan smart ASN dan manajemen ASN. Untuk bisa bermutu kita perlu mengupgrade kompetensi diri kita, perlu mengupgrade pengetahuan kita, perlu mengupgrade skill kita. Nah, itu tidak bisa lepas dari nilai-nilai yang ada di atas tadi. Orang yang pengetahuannya luas, yang luas, skillnya hebat, tapi ketika tidak diimbangi dengan akhlak yang baik, itu juga nanti akan menjadi sebuah kesombongan. Ya, kreativitas, inovasi yang tinggi, yang dikuasai, tapi ketika tidak ada akhlaknya, ya nanti malah jadi masalah. Kamu lihat ada bagaimana seorang teroris itu, kan pinter-pinter itu, gawe bom pinter, gawe senjata pinter. Ya. Tapi karena tidak ada nilai-nilai yang bisa dipahamkan oleh orang lain kepada mereka dan mereka memiliki pemahaman yang berbeda, maka justru keterampilan, inovasi, kreativitasnya itu bisa membahayakan orang lain. Nah, komitmen mutu ini penting sekali untuk menjaga apa? Supaya SDM yang ada di negara kita, SDM yang ada di lingkungan kerja kita benar-benar terjaga. Maka kita harus paham. Jangan apa kita punya anggapan sudah lulus S1, sudah lulus S2, nggak usah belajar. Ya, ketika kita tidak mau belajar ya kita akan tertinggal mesti itu. Karena perubahan itu sudah tidak mengenal waktu. Bahkan sekarang saya ngomong tinggal keluar sudah bisa berubah. Oleh sebab itu cara berpikir kita, cara bicara kita, perilaku kita itu harus bisa apa namanya berefek pada profesionalitas kita dalam melakukan pekerjaan. Ya, karena
ketika kita berbicara mutu, ini ono kaitannya dengan eh, apa namanya finansial, finansial, ya, kreativitas kita. Ketika kita punya kreativitas, kita punya inovasi, maka nilai jual kita itu akan ada. Coba anak, kalau dua anak yang satu terampil membetulkan sesuatu yang satunya tidak. Kira-kira kalau sampean mau merekrut dia menjadi tenaga, pilih yang mana? Pilih yang lebih terampil. Ya, itu jadi keterampilan, skill, kemudian apa namanya pengetahuan ini perlu didukung dengan akhlak yang baik. Maka ketika panjenengan sudah masuk di dunia kepemerintahan, kalau ada kesempatan untuk mengupdate diri, ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, ya kita harus ambil kesempatan itu. Supaya apa? Kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Dulu waktu saya kecil, lulus SMP itu sudah bagus. Ternyata seiring waktu SMP itu sekarang dibagi apa namanya disamakan dengan SD. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kemudian SMP itu sudah SMP itu nggak bagus, SMA sudah bagus. Tapi kalau sampai lihat sekarang SMA lulusan SMA sekarang kan kayak SD. Sekarang harus kuliah. Kuliah S1 itu nggak cukup. Nih, orang kuliah S1 itu sekarang baru lulus SMA, lulus SMA. Tinggalnya kayak gitu. Jadi perkembangan itu harus kita ikuti. Maka supaya sampai menjadi benar-benar menjadi ASN yang wah smart ya, punya semangat, punya tastos, punya kreativitas, punya inovasi, ya mau tidak mau harus selalu mengupdate, menambah pengetahuan, mengasah keterampilan skill. Supaya apa? Nilai jual kita itu ada. Sampean satu satu instansi itu tidak hanya sampean sendiri. Nanti pimpinan akan melihat apakah ini orang bisa kerja atau tidak. Kalau sampean tidak menunjukkan nilai-nilai mutu ini, bahaya. Dan nilai mutu apa di antaranya satu? Efektivitas, bagaimana sampean kerja bisa efektif. Jadi dengan biaya sedikit, tapi dapat target yang besar. Efisiensi ya, efisiensi ya. Dengan mengeluarkan sedikit biaya, tapi bisa mencakup hasil yang baik. Inovasi, bagaimana kita merubah wajah, bagaimana kita membuat sesuatu itu lebih, itu inovasi. Kemudian bisa adaptif. Adaptif itu bisa menyesuaikan diri. Responsif, bisa cepat merespon. Tastes. Kalau biasanya itu cek 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 cek, nggak lola, nggak lama loadingnya. Ini perlu kita dukung dengan belajar, belajar dan belajar. Belajar sekarang kan namanya long life education kan tidak tidak ada batas ruang dan waktu. Sampai dengan tidur di kamar bisa belajar. Misalnya sambil kongko-kongko bisa belajar. Nah, apakah bisa memanfaatkan HP atau tidak untuk belajar? Nah, itu aja. Nah, kesempatan kita tidak datang 2 kali. Maka ketika ada kesempatan untuk menambah pengetahuan, mempertinggi tingkat pendidikan, izin kepada pimpinan untuk melakukan pendidikan itu. Atau kamu pun dengan pelatihan-pelatihan. Atau dengan workshop-workshop, boleh silakan. Sekarang juga digelar kayak gitu. Apakah yang berbayar atau yang free banyak. Tinggal pilih. Inilah komitmen mutu. Nah, supaya bisa menjaga itu, makanya kita perlu selalu mengupdate diri, mengembangkan pengetahuan kita. Jangan puas dengan apa yang ada saat ini. Kalau khusus dengan ilmu kita harus rakus. Tapi kalau dengan bahan apa namanya harta benda cukuplah yang ada. Karena pertanggungjawabannya besar. Selanjutnya nilai anti korupsi. Ya sama, ada jujur, disiplin, sederhana, kemudian tanggung jawab, keberanian, kerja keras penting.
Nah, nilai-nilai inilah yang nanti harus panjenengan implementasikan dalam kegiatan apa namanya gagasan kreatif panjenengan. Oke, ada yang mau tanya silakan. Kemudian Pepsi ketiga sama. Eh, ini diberikan juga apa namanya secara terintegrasi. Secara itu tujuannya apa? Nah, tujuannya untuk memang meningkat waktu karena saat ini itu kan apa namanya efisiensi itu menjadikan segala sesuatu terbatas. Tapi kemauan panjenengan untuk berkembang, untuk menjadi ASN yang smart, untuk menjadi ASN yang siap pakai, ya jangan ada batasannya. Harus kita maju terus, pantang mundur. Nggak banyak kasus. Inilah modal-modal atau tambahan-tambahan penguatan-penguatan yang harus saya sampaikan supaya nanti ke depan setelah benar-benar C-nya hilang, kemudian melaksanakan tugas di instansi masing-masing benar-benar sudah siap dengan membekali diri dengan berbagai nilai-nilai tadi. Saya kira itu. Ada yang mau tanya silakan. Bebas, monggo. Ya ada. Benar. Oke. Bertanya berkaitan dengan tugas-tugas sampean boleh nggak apa-apa. Karena memang materi ini ya hanya 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 mengulas kembali atau mereview saja, memberikan penguatan pada sampean semua. Tapi tidak mengurangi tugas sampean untuk melaksanakan apa analisis isu-isu tadi dan menentukan gagasan-gagasan kreativitas untuk menyelesaikan masalah di fishbone. Oke, ayo, ada yang mau tanya nggak? Kalau tidak ada nanti saya yang tanya. Oke, Mas Hafid, monggo Mas Hafid. Ya, Mas, saya izin bertanya. Ini memastikan kembali kalau nanti eh, Bapak Maliki yang nanti akan akhirnya jadi coach kita dalam rancangan aktualisasi begitu ya, Pak ya. Dan Tahu ya? kalau ya, kalau Mungkin ya kali. kemudian Pak, Tahu. kalau untuk nanti coachnya Bapak Maliki, saya ingin bertanya Pak, nanti karena kan sebelumnya ketika waktu saya mengerjakan agenda yang pertama, kebetulan kan juga dengan Bapak Maliki, itu saya belum apa ya, belum konsultasi secara penuh kepada mentor. Hmm. Dan kemudian setelah agenda 3 dan sudah mulai masuk agenda ketiga, saya baru bisa konsultasi secara penuh sama mentor terkait dengan isu. Dan ternyata ada perubahan pada antara agenda Hmm. yang satu dengan agenda yang tiga. Begitu juga dengan nanti rancangan aktualisasi ke depannya. Hmm. Kira-kira itu apakah diperbolehkan Pak Oh, Malik? boleh sekali. Boleh sekali. Baik. Boleh sekali. Aman. Makanya yang namanya konsultasi, matur sama pimpinan itu penting sekali. Penting sekali. Jadi apapun yang diomongkan, yang diinginkan oleh pimpinan, ikuti. Walaupun kadang, Pak kayaknya ini tidak anu Pak, Pak ini tidak begini Pak ini kan. Sudah jangan. Kalau pimpinannya pengen, coba Mas diangkat itu, ya angkat itu. Karena nanti mentor lah yang akan mendukung sampean. Itu. Makanya komunikasi penting. Maka ada perubahan nggak masalah. Selama kita belum ada eh, apa, seminar rancangan aktualisasi masih bisa berubah. Boleh sekali nggak apa-apa. Nggak apa. Lanjut Mas. Maka nanti ada perubahan-perubahan apa nanti kita disampaikan saja nggak apa-apa. Nanti kita akan mencoba di hari ke-12 besok. Nah, besok itu sampean sudah akan mencoba menyampaikan isu-isu itu. Nanti kita akan bahas satu persatu. Semoga nanti dari 10 orang itu bisa semuanya. Ya, bisa semuanya kita akan coba explore apa yang kurang, apa yang bisa dilanjutkan. Itu, Mas Hafid. Ya, ada yang lain? Mbak Rahma kok geleng-geleng? Kenapa? Gak ada? Belum ada yang ditanyakan, Oh, Pak. belum ada. Belum. Oke, cukup kalau nggak. Oke, kalau tidak ada ya nggak masalah. Jadi gini, yang penting isu yang sudah sampean
coba kemarin presentasikan, kemudian dikomunikasikan kepada pimpinan, mentor panjenengan semua. Nanti kalau ada perubahan ya dirubah. Jadi selama sampai hari ke-20 itu masih ada kemungkinan perubahan. Nggak apa-apa. Nah, misalnya itu clear api, tapi sampai di hari ke-17 sampean sudah pada membuat matrik, Bapak Kepala misalnya, Pak Mentornya, Mas, ojo ngangkat itu, Mas, ngangkat ini aja, Mas, coba Mas, buat. Ya, kamu harus berubah. Iya, nggak usah Pak, ini sudah setengah jalan Pak. Oh lah, sampai rentok tanda tangan malah repot nanti. Makanya sekali lagi ngomong bapaknya itu penting sekali. Itu nggih. Makanya ini masih ada kesempatan, silakan dikomunikasikan berkaitan dengan isu-isu itu. Apakah didukung atau tidak? Kalau tidak, sampean minta minta masukan dari pimpinan sampean. Gitu nggih. Maka ya monggo, ini kelompok 55 sudah ada grupnya belum? Saya sudah masuk belum? Belum, Pak. Oke, saya dimasukkan. Ketua kelompoknya Mas Hajir. Nggih, Pak. Oh ya, saya sampean Mas Hajir buat kelompok. Jadi nanti WA nama grupnya Coaching 55. Coaching 55 angkatan berapa ini? Angkatan 2. Angkatan 55 kelompok 2. Coaching 55 angkatan 2. Wah, benar saya ya, coba. Sebentar lihat dulu. Coaching 55 angkatan 2. Kelompok, Pak. Kelompok 2. 5B. Oh ya, ketemu saya terus berarti. Sampai sampai nanti apa seminar. Kayak buat. Jadi nanti bisa silakan sampean ngomong-ngomong kalau ada yang ditanyakan lewat grup. Tapi kemungkinan tidak langsung saya jawab. Agak slow mungkin ya. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah. Jadi nanti saya dimasukkan coaching 55 angkatan 2. Oke, itu ada lagi. Cukup? Oke. Kalau sudah cukup, ya sudah. Nggak usah diperpanjang. Oke. Berarti besok pagi, mungkin agak sore lagi karena besok pagi ada ujian. Nama mungkin sampean bisa mengeksplor dari isu-isu itu, ditampilkan nanti kurangnya apa, nah, kita perbaiki. Nanti kalau sudah bisa masuk ya lanjut, kita lanjut. Gitu nggih? Oke, terima kasih itu saja. Semoga ada manfaatnya. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca Alhamdulillah. 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 Oke, selamat berhappy-happy dengan tugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. Pak. saya keluar ya. Iya, Pak. Mas Ejir, ini Nggih, gimana? harus di recording gitu ya? Eh, udah itu nanti keluar Otomatis Zoom kesimpan. otomatis convert dulu. Biasanya convert dulu. Nanti proses dulu lah. Setelah proses baru jadi video. Itu kan linknya belum tak cantumin hidup, itu nanti dikirim, diupload dulu aja nggak apa-apa. Nanti dijadiin satu sama yang besok aja. Jadi nanti upload 2 kali. Gitu. Oke, Mas. Makasih, Mas.